Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam ke-20 dari bulan Zulqaidah tahun 1445 Hijriah. 10 hari ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Karena itu untuk malam ini kita pending dulu lanjutan kajian tafsir. Untuk malam ini saya sampaikan pengantar tentang ibadah kurban. Karena ibadah kurban ini salah satu syariat yang sangat ditegaskan di dalam bulan Zulhijjah, dan tentu ada beberapa hal yang sangat penting diketahui kaitannya dengan syariat kurban tersebut. Kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu pada hari yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu, dengan tujuan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada 4 unsurnya di situ. 1, hewan yang tertentu. Yang kedua, harinya tertentu. Yang ketiga, syarat-syaratnya tertentu. Kemudian yang keempat, yaitu tujuannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Unsur yang pertama, hewan tertentu. Hanya 3 jenis hewan saja yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama, unta dengan segala macam jenisnya. Karena unta itu ada banyak-banyak jenisnya, ada macam-macam jenisnya. Tapi tidak terlalu penting untuk kita detailkan, karena kita di Indonesia juga ya relatif tidak ada yang kurban dengan unta. Yang kedua, sapi dengan segala macam jenisnya. Sapi apapun itu, termasuk kerbau, karena kerbau itu masih dianggap sejenis dengan sapi, maka boleh kurban dengan kerbau. Kemudian kambing dengan segala jenisnya, ya, maksudnya di situ domba, beri-beri dan semacamnya. Jadi itu saja yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Selainnya tidak bisa. Tidak bisa kurban dengan kuda. Di masa Nabi banyak kuda, di masa sahabat banyak kuda. Tapi tidak ada riwayat satupun yang menyebutkan bahwa Nabi atau sahabat kurban dengan kuda. Kemudian ada segelintir ulama, sedikit sekali ulama yang membolehkan kurban dengan ayam. Jadi ada para ulama itu yang mengatakan boleh kurban dengan ayam. Nah, ini didasarkan kepada perkataannya Bilal bin Rabah. Bilal ini tukang azannya Nabi. Bilal pernah berkata, la ubali in dahaitu bidai. La ubali in dahaitu bidai. Saya tidak peduli meskipun saya hanya berkurban dengan seekor ayam. Nah, tapi ucapan Bilal ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena kaul sahabat itu bukanlah hujjah, ya, yang menjadi dasar dalam penetapan satu hukum. Ucapan Bilal ini pun juga tidak dipahami bahwa beliau membolehkan kurban dengan ayam, tapi ulama kita memahami bahwa beliau ingin sekali berkurban. Hanya pada tahun itu beliau tidak punya kemampuan untuk berkurban dengan 1 ekor kambing. Nah, karena tidak bisa berkurban dengan 1 ekor kambing, maka beliau kemudian menyembelih 1 ekor ayam, semata-mata untuk menunjukkan, ya Allah, saya mau sekali ini kurban, tapi saya tidak mampu, maka saya hanya sembelih 1 ekor ayam saja.
Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kurban tersebut. Sehingga kalau menurut Imam Abu Hanifah, kurban itu wajib bagi yang mampu. Ya, kalau mayoritas ulama 3 mazhab, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah yang umum kita ikuti di Indonesia, dan mazhab Hanabilah, kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah bukan sunnah, wajib hukumnya. Hanya istilah wajib dalam mazhab Hanafiyah itu beda dengan fardu. Kalau mazhab Syafi'i, fardu wajib sama saja, kecuali dalam persoalan haji. Nah, baru beda fardu dengan wajib. Jadi lain fardunya haji, lain wajibnya haji. Kalau fardunya yang ditinggal, haji tidak sah. Tapi kalau wajibnya haji yang ditinggal, hajinya tetap sah. Cuma terkena kewajiban untuk membayar denda. Itu dalam haji. Tapi selain haji, sama saja fardu dengan wajib dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Hanafiyah, pada semua ibadah fardu dan wajib itu beda. Jadi salat fardu dengan salat wajib beda. Kalau salat 5 waktu itu fardu. Nah, kalau salat Idul Adha, Idul Fitri itu wajib. Itu mazhab Hanafiyah, Pak. Apa bedanya? Kalau fardu yang ditinggal secara sengaja tanpa ada unsur syar'i itu jadi kafir. Tapi kalau wajib yang ditinggal belum jadi kafir, fasik namanya, pelaku dosa besar. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan salat duha, salat Idul Adha secara sengaja tanpa unsur syar'i, dia sudah fasik, pelaku dosa besar. Kalau ikut yang mengatakan sunnah kan tidak berdosa karena hukumnya sunnah saja. Nah, sama dengan kurban. Kurban itu kalau dalam mazhab Hanafiyah hukumnya wajib. Jadi kalau ada yang tidak berkurban padahal dia mampu, maka dia berdosa meskipun tidak kafir. Kalau mazhab Syafi'i, orang mampu tidak berkurban kan tidak berdosa. Tapi kalau mazhab Hanafiyah berdosa. Itu namanya wajib. Apa dasarnya? Minimal ada 2. 1, firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang melimpah. Fasalli li rabbik, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ada 2 perintah Allah dalam ayat tadi, salatlah dan berkurbanlah. Disuruh salat, disuruh kurban. Ya, perintah itu menunjukkan kewajiban, wajib untuk salat Idul Adha, dan wajib untuk berkurban. Ya. Yang kedua dalilnya hadis. Hadis ini kemudian bisa dijumpai di dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Nabi SAW bersabda, ya, Nabi SAW bersabda, man wajada lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Man wajada lahu sa'ah, barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Jadi ada orang mampu Pak berkurban, tapi dia memilih tidak usah kurban, padahal dia mampu. Maka kata Nabi, tidak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, selain menyembelih hewan tertentu, yang kedua dilakukan pada hari tertentu. Hari tertentu itu pada hari raya Idul Adha. Menurut sebagian ulama setelah selesai sholat Id baru boleh dilakukan penyembelihan. Ulama lain meskipun belum salat, tapi kira-kira waktunya setelah matahari terbit, itu seukuran bisa sholat Id, ya, 2 rakaat dengan cara yang sederhana, dan khutbah juga dengan cara yang sederhana. Tapi yang lebih hati-hati setelah sholat. Nabi SAW dalam salah satu kesempatan khutbahnya menyampaikan, man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqado asaban nusuh. Barang siapa yang sudah ikut salat bersama kami, setelah itu dia menyembelih kurbannya, maka itulah kurban yang benar. Jadi kata Nabi, siapa yang sudah ikut salat setelah itu dia sembelih, itu kurban yang benar. Waman nasaka qabla salat, siapa yang menyembelih sebelum salat, fala nusuka lahu, itu tidak dianggap kurban, hanya dianggap sebagai sembelihan biasa saja. Jadi waktunya setelah selesai salat Idul Adha.
Dan waktu penyembelihan yang terbaik di tanggal 10 Zulhijjah, itu yang terbaik. Nah, maka hari itu selain disebut dengan hari raya Idul Adha, juga disebut dengan Idul Kurban, hari raya kurban. Biasa juga disebut dengan Yaumun Nahar. Nahar itu artinya penyembelihan. Di ayat tadi, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar artinya penyembelihan. Ya. Meskipun demikian, kebolehan untuk menyembelih ini berlanjut 3 hari berturut-turut setelahnya. Tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Ya, jadi itu disebut dengan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Pada awalnya tasyrik itu artinya hari menjemur daging. Hari menjemur daging. Nah, karena dulu tidak ada kulkas Pak, tidak bisa disimpan di freezer. Nah, untuk mengawetkan daging kurban itu, maka caranya didendeng, budi dijemur. Nah, itu dilakukan tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Maka disebutlah 3 hari itu dengan nama Ayyamut Tasyrik, hari-hari menjemur daging, ya, atau hari tasyrik. Nah, waktunya sampai sebelum masuknya waktu maghrib di tanggal 13 Zulhijjah. Tapi yang terbaik sekali lagi kalau bisa memungkinkan tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat tertentu. Apa itu? 1 ekor hewan kurban itu sudah mencukupi untuk 1 keluarga. Inilah yang disebut dengan sunnah kifayah dalam mazhab Syafi'i. Jadi bukan hanya yang ada fardu kifayah, ada juga sunnah kifayah. Sampai kalau kita makan rame-rame begitu, makan sama-sama, ada 1 orang yang berdoa, itu sudah mencukupi untuk semua. Namanya sunnah kifayah. Jadi ada 1 orang anggota keluarga yang berkurban, itu mencukupi untuk seluruh anggota keluarga itu. Ya, kalau misalnya Pak kita sudah kurban, itu sudah mencukupi juga untuk istri, mencukupi untuk semua anak-anak yang di dalam tanggungan kita. Ya, maka Nabi itu biasa kalau kurban beliau membaca Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dari umatnya Muhammad. Jadi beliau mengatasnamakan ya kurban itu atas nama dirinya, kemudian atas nama keluarganya, dan atas nama umatnya. Nah, cuma yang terakhir ini Pak, itu khususnya Nabi, hanya berlaku untuk Nabi saja. Maka kita tidak boleh, ya Allah terima kurban atas nama saya, keluargaku, dan juga untuk umatku. Tidak boleh untuk kita, hanya khususianya Nabi saja. Jadi kita hanya boleh untuk diri dan keluarga saja. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi, 1 ekor hewan kurban itu pahalanya menyeluruh untuk 1 keluarga, berapapun anggota keluarga kita. Ya, berapapun anggota keluarga kita. Terus apa yang dimaksud bahwa 1 kambing itu 1 orang? Nah, itu yang dimaksud bukan pahala, tapi yang dimaksud pembiayaannya. Kalau dari segi pembiayaan, 1 ekor kambing hanya boleh dibiayai oleh 1 orang. Tidak boleh patungan. Tidak bisa misalnya, mana kalau kita berdua kurban kambing, nanti harganya setengah-setengahnya. Oh, tidak bisa, harus 1 orang saja yang membiayai. Nah, beda dengan sapi atau unta, boleh patungan. Nah, kalau untuk sapi kata para sahabat, ya, naharna anil baqarati sab'ah. Kami berkurban untuk bakara 1 ekor sapi sab'ah, 7 orang. 7 itu bukan kemestian, itu adalah batas maksimal. Seandainya ada yang bisa 1 orang 1 sapi, nah itu tentu lebih baik. Berdua saja patungan 1 sapi boleh, bertiga saja boleh. 7 itu batas maksimal. Jadi tidak usah juga dipaksakan sampai 7. Kalau bisa cuma beberapa orang saja, biar tidak sampai 7 patungan kurban 1 sapi itu boleh. Yang tidak boleh lebih dari 7. Jadi tidak bisa misalnya Pak kita 1 warga di sini atau seluruh warga di sini. Bagaimana kalau warga kita di sini patungan, nah, terus kita kurban sapi saja, berapa warganya di sini? Oh, 100-an lebih. Wah, tidak boleh Pak. Atau ada 1 lembaga pendidikan, 1 sekolah misalnya punya siswa 200-an, 300-an.
patungan lalu beli 1 ekor sapi niat kurban, itu tidak boleh. Tidak boleh dalam arti tidak dinilai kurban, hanya dinilai sebagai sembelihan biasa saja. Ada solusinya kalau kita mau patungan begitu supaya tetap bernilai kurban. Caranya bagaimana? Taruhlah misalnya warga di sini patungan Pak ya, kumpul-kumpul uang. Nah, nanti uang yang terkumpul itu disedekahkan kepada maksimal 7 orang. Jadi disedekahkan kepada maksimal 7 orang. Misalnya, mohon maaf, kita cari warga yang kehidupannya paling di bawah. Mohon maaf, yang paling miskin katakanlah begitu. Jadi uang yang terkumpul disedekahkan kepada mereka. Maka sekarang uang itu menjadi milik 7 orang tadi. Lalu 7 orang itulah yang kemudian berkurban atas nama mereka, bukan atas nama seluruh warga. Kalau tadi siswa Pak 200-an, 300-an mereka patungan, uang yang terkumpul kemudian disedekahkan untuk maksimal 7 orang. Misalnya di sekolah itu ada cleaning service-nya, ya, ada security-nya, disedekahkan untuk mereka bertujuh. Lalu kurban itu atas nama 7 orang tadi. Jadi warga atau siswa itu dapat pahala sedekah. Ya, sementara kurbannya tetap untuk maksimal 7 orang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ketentuan yang berikutnya yang berkaitan dengan kurban ini bahwa yang terbaik menyembeli orang berkurban itu sendiri. Jadi kalau kita bisa sembeli sendiri, kurban kita itu paling bagus. Paling bagus, Pak. Nabi biasanya sembeli sendiri. Ya, kecuali kalau jumlahnya banyak sekali, beliau serahkan sebagian kepada Imam Ali karramallahu wajhah, atau diminta carikan yang menyembelih. Itu nomor 1. Perempuan pun boleh dia sembelih hewan kurbannya, tidak ada larangan. Nah, kalau misalnya tidak bisa menyembelih sendiri atau bahkan tidak bisa mengurusi sendiri, beli saja tidak bisa, sembelih tidak bisa, kulitin tidak bisa, boleh diwakilkan kepada orang lain. Boleh diwakilkan. Ya, boleh kita wakilkan kepada orang lain. Nah, ketika diwakilkan kepada orang lain, maka yang menyembelih itu tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan kurban. Ya, jadi tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan kurban. Nah, bukan berarti tidak boleh dikasih upah. Kasihlah upah, tapi jangan dari hewan kurbannya. Contoh, mohon maaf, misalnya ada yang datang ke saya, Ustaz, bisa tidak disembelikan kambing kurbanku itu? Oh, bisa, bisa. Tapi kasih ke kepalanya, nah itu tidak bisa Pak, karena itu artinya kepalanya menjadi upah. Ya, tuh ada yang mengatakan, Ustaz, nanti ku kasih ke kulitnya Ustaz. Oh, tidak bisa Pak, karena itu artinya kulitnya menjadi upah penyembelihan. Jadi upahnya dari mana? Di luar dari bagian hewan kurban itu. Ustaz, mohon maaf ini Ustaz, bisa aja kalau upahnya saya kasih ke 300.000 atau 500.000 misalnya. Oh, bisa aja. Jadi upahnya itu uang, bukan dalam bentuk bagian dari hewan kurban. Bukan berarti yang menyembelih tidak boleh mendapatkan hewan kurban, daging hewan kurban itu boleh, tapi jangan sebagai upah. Terus dikasih sebagai apa? Mohon maaf, kalau yang menyembelih orang yang miskin dikasih sebagai sedekah karena kemiskinannya. Kalau dia bukan orang miskin dikasih sebagai hadiah. Persahabatan, tetangga dan sebagainya. Misalnya tetangga yang diminta tolong sembelihkan, kita kasih bukan karena dia yang menyembelih, tapi dikasih sebagai hadiah. Cara membedakannya bagaimana? Kalau ada perjanjian, ada kesepakatan, ada pembicaraan sebelumnya, itu upah namanya. Oh, sudah ada perjanjian. Seperti tadi Pak, Ustaz, bisa jadi sembelihkan? Bisa. Yang penting kasih ke kepalanya. Nanti ku kasih Ustaz. Itu upah namanya Pak, ada pembicaraan. Terang-terangan atau secara isyarat. Isyarat itu seperti apa? Ustaz, bisa sembelikan kambing kurbanku? Bisa ji, yang penting mengerti kina. Oh, mengerti mah itu Ustaz. Oh, itu tidak bisa juga Pak. Itu isyarat, sudah saling memahami. Bisa jadi sembelih hewan kurbanku? Bisa. Tapi seperti tahun lalu kebetulan tahun lalu saya dikasih kepalanya Pak. Sebenarnya seperti tahun lalu tidak boleh Pak begitu. Jadi kasihlah upah, tapi jangan dari bagian hewan kurban. Boleh dikasih dagingnya, kulitnya, tapi jangan sebagai upah. Dikasih sebagai sedekah atau dikasih sebagai hadiah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Nah, ini berlaku Pak bukan hanya untuk perorangan, tapi juga untuk panitia. Kan kurban itu tidak mesti ada panitianya.
Tidak sama zakat. Kalau zakat mesti ada amil. Ya, mesti ada amilnya. Mana zakat itu mesti ada amilnya. Dia yang mengelola zakat. Tapi kalau kurban tidak mesti ada panitianya. Bahkan yang paling baik tadi urusi sendiri kurban kita. Cuma karena tidak semua orang bisa mengurusi sendiri kurbannya, maka silakan dibuat panitia. Itu namanya ta'awun. Ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tapi mesti dipahami bahwa panitia ini kedudukannya tidak sama dengan amil. Kalau amil Pak ada bagiannya dari zakat. Tapi kalau panitia tidak ada bagiannya dari hewan kurban, tidak ada bagian khususnya. Panitia itu hanya mewakili orang yang berkurban. Dia diminta tolongi oleh orang yang berkurban, urusi ini kurbanku. Tapi dia tidak boleh mengambil upah dari bagian hewan kurban itu. Tidak bisa misalnya saya panitia ini Pak ya, saya panitia. Begitu hari penyembelihan, bagianku ini saya panitia ini. Bagianku ini 1 kilo, ini 2 kilo. Tidak boleh Pak begitu. Tidak boleh. Nah, kalau panitia mau mengambil upah boleh. Tapi upahnya tidak boleh dari bagian hewan kurban. Misalnya pembayarannya ini pembayaran khusus untuk pembelian hewan kurban sampai pengurusannya selesai. Nah ini khusus untuk operasionalnya. Masuklah di situ upah panitia. Boleh kalau misalnya mau Pak. Ya, bukan berarti panitia tidak boleh dikasih dagingnya. Boleh tapi jangan sebagai upah. Jadi sebagai apa? Kembali tadi sedekah atau hadiah. Ya, yang intinya adalah tidak ada namanya bagian khusus sebagai panitia kurban. Ya, kalau misalnya hari H penyembelihan, tidak bisa kita makan-makan khusus panitia deh. Oh, tidak ada Pak begitu. Bukan berarti tidak boleh makan-makan, boleh. Tapi jangan khusus panitia. Siapa saja silakan makan pada situ. Bukan khusus untuk panitia saja. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, orang yang berkurban tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban itu. Tidak boleh dia menjual. Tidak boleh dia menjual dagingnya, tidak boleh dia menjual kulitnya, tidak boleh. Bagian apapun dari hewan kurban itu tidak boleh dijual. Nah, bagaimana dengan panitia? Panitia juga tidak boleh. Karena panitia itu mewakili orang yang berkurban. Jadi sebagaimana orang yang berkurban tidak boleh jual dagingnya, orang yang berkurban tidak boleh menjual kulitnya, maka panitia juga tidak boleh menjual daging dan kulitnya. Itu tidak boleh. Tidak boleh dia menjual Pak. Kalau dia dalam posisi mewakili orang yang berkurban, kecuali kalau dia sudah mewakili orang yang menerima. Caranya bagaimana supaya mewakili orang yang menerima? Contoh, mohon maaf, saya panitia ini Pak, saya panitia. Kemudian saya datangi perorangan atau satu lembaga misalnya panti asuhan dan sebagainya. Saya datang ke situ. Saya sampaikan, Pak, Bu, Bapak, Ibu dapat bagian dari hewan kurban yang diurus di masjid kami. Bapak dapat bagian kulitnya. Bagaimana Pak? Kuantarkan ke dalam bentuk kulit atau saya bantu dijualkan Pak? Terus kata yang mau dikasih itu, jualkan mas saja Pak deh, karena saya tidak tahu mau kuapakan kalau kulitnya. Saya juga tidak tahu mau kujual di mana. Nah sekarang itu sudah menjadi bagian orang yang menerima. Dia minta tolong kepada panitia untuk menjualkan. Maka sekarang panitia tidak mewakili orang yang berkurban, tapi dia mewakili orang yang menerima. Kalau seperti itu boleh. Tapi kalau langsung Pak, sembelih dah, jual saja ini, sudah dijual, nanti uangnya kita sedekahkan. Itu tidak boleh karena dia masih dalam posisi mewakili orang yang berkorban. Jadi yang tidak boleh menjual itu orang yang berkorban, yang tidak boleh juga menjual panitia. Kalau yang menerima boleh. Ya, yang menerima boleh. Contoh Pak, misalnya Bapak yang kurban, Bapak tidak boleh jual. Terus Bapak kasih saya dagingnya, saya yang menerima, saya boleh jual. Saya bikin bakso, saya jual bakso boleh. Saya dikasih kulitnya Pak, Bapak yang tidak boleh menjual karena Bapak yang kurban. Saya yang menerima kulitnya, saya boleh menjualnya. Jadi yang tidak boleh menjual orang yang berkurban dan panitia. Adapun orang yang menerima, dia boleh menjual. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ketentuan-ketentuannya. Kemudian satu penting juga ini Pak.
Bagi orang yang berkurban, maka dia dilarang untuk mencukur rambut, memotong kuku, dan mencabut bulu-bulu yang ada di tubuhnya sejak masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Jadi kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, jangan lagi cukur rambut, jangan lagi potong kuku, jangan lagi cabut bulu sampai selesai penyembelihan hewan kurban. Sampai selesai penyembelihan. Ini larangannya ada di dalam Sahih Muslim. Jelas ada pelarangan itu. Cuma ulama kita beda. Ada yang mengatakan itu larangan makruh. Ada yang mengatakan larangan haram. Seperti dalam mazhab Hanabilah. Kalau dilanggar berdosa. Malah ada juga ulama yang berpendapat, oh yang dilarang itu bukan orang yang berkurban. Yang dilarang dicukur rambut, dicabut bulu, dipotong kuku hewan yang mau dikurbankan. Ada pendapat begitu, tapi pendapat ini lemah dari segi bahasa dan kebiasaan. Karena bukan kebiasaan hewan itu mau dipotong kukunya, mau dicabuti bulunya, mau dicukur rambutnya. Yang biasa Pak dicukur rambut, dicabut bulu, dipotong kuku orang, bukan hewannya. Maka larangan ini lebih tepat ditujukan untuk orang, bukan untuk hewan kurban. Ya, karena itu bagi orang yang berkurban jangan melakukan itu. Yang dilarang Pak orang yang berkurban saja. Kalau orang yang tidak berkurban tidak dilarang. Keluarga juga yang tidak berkurban juga tidak dilarang. Jadi hanya orang yang berkurban saja. Paling terakhir unsur yang keempat dari 4 unsur pengertian kurban tadi, tujuannya untuk taqarrub ilallah. Dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada banyak bentuk penyembelihan. Ada orang sembelih kambing karena rasa syukur kelahiran anak. Oh, bukan kurban. Ini akikah namanya. Ada yang sembelih sapi Pak karena dia mau adakan pesta pernikahan. Oh, ini bukan kurban namanya. Ini walimah. Ini walimah. Ada juga orang yang sembelih sapi karena dia mau jual daging sapi. Wah, ini juga bukan kurban. Jadi kurban itu memang tujuannya taqarrub ilallah. Maka pada saat mau menyembelih, niat di hati. Nawaitul udhiyah taqarruban ilallah. Saya niat kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bukan saya sembelih Ustaz. Pada saat dikasih uang ke panitia, niat. Saya niat kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biar tidak diucapkan dengan lisan, hadir di hati. Saya niat kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu niatnya. Kalau doanya setelah penyembelihan, ya, atau menjelang penyembelihan, Allahumma taqabbal minni, disebut nama kita boleh, ya Allah terima dari saya dan keluarga saya. Atau Nabi juga biasa membaca Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal, ya Allah ini nikmat darimu, saya persembahkan kepadamu, maka terimalah ya Allah. Mungkin itu pengantar kajian kita malam ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, ditambahkan baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menarik pembahasan terkait dengan kurban. Ada 2 hal yang perlu kami konfirmasi dan minta kejelasannya. Yang pertama terkait dengan pemotongan hewan kurban, terutama kepada yang memotong, dan mohon bagaimana sunnah urutannya, mulai dari ketika seseorang itu hendak memotong, apa yang dibaca dan bagaimana perilakunya, karena berbagai macam gaya yang bisa dilihat style bagi pemotong. Ada yang bisa juga, ada yang membaca itu tak apa yang dibaca saja. Tapi kalau memang hal yang seperti itu boleh, misalnya di pisaunya ini begini dulu, tak apa yang dibaca. Yang seperti itu saja. Jadi kalau sunnahnya Nabi bagaimana saja? Yang itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi itu? Misalnya kan upah di dalam kurban, bagi orang yang berkurban tidak boleh memberi upah kepada yang, baik itu panitia ataupun yang memberi potongan, yang memotong.
Terus pertanyaannya begini Ustaz, kalau misalnya misalnya di sini di per orang itu 21 atau 2.100.000 rupiah, kemudian di situ sudah include upahnya, misalnya yang mesti dikumpulkan misalnya 2.100.000 itu dipahami bersama bahwa itu upah, tapi dibayar include kepada panitia. 2 juta itu adalah uang untuk kurban, 100.000-nya upah. Apakah yang seperti ini diserah? Tapi yang berkurban ini memahami bahwa yang wajib itu cuma 2 juta, yang 100-nya itu upah. Nanti panitia yang atur. Bagaimana? Baik. Yang pertama, kalau yang disebut di dalam kitab Fathul Qarib, ini kitab fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Kalau disebut dalam kitab Fathul Qarib, yang disunnahkan itu satu, membaca tasmiyah. Ya, membaca tasmiyah. Tasmiyah itu minimal bismillah. Minimal bismillah. Kalau mau yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah, bukan wajib. Ya, kalau ada yang menyembelih tidak baca bismillah, tetap sah. Yang tidak sah itu kalau dia membaca nama selain Allah. Nah, itu baru tidak sah, Pak. Tapi kalau dia tidak membaca apa-apa, sah. Yang penting orang Islam sembelih. Yang disunnahkan lebih baik lagi baca bismillah. Bismillah yang sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua baca salawat. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak boleh digabung nama Allah dengan nama Rasul. Tidak boleh Bismillahi wa Muhammadin. Tidak boleh begitu. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian salawat tersendiri. Nah, yang ketiga membaca takbir. 3 kali sebelum Bismillah, 3 kali setelah Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Salawat kepada Nabi, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, ada 5 itu yang disebut di kitab Fathul Qarib. Yang keempat yaitu menghadap ke kiblat. Yang menyembelih menghadap ke kiblat, hewannya juga dihadapkan ke kiblat. Jadi orangnya menghadap ke kiblat, hewannya juga menghadap ke kiblat. Yang kelima berdoa. Ya, yang disebut dalam kitab Fathul Qarib yang saya sebutkan tadi, Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini darimu, kepadamu terima. Ya darimu, nikmat darimu ya Allah. Kepadamu saya persembahkan untukmu ya Allah. Maka terimalah. Itu 5 yang disebut, Pak. Tapi kita baca di kitab-kitab lain misalnya, ya tentu disunahkan untuk menajamkan pisau yang mau dipakai untuk menyembelih. Nabi itu minta kepada istrinya Aisyah, bawakan ke sini pisau, kemudian diasah dulu Pak sampai tajam. Ya, itu hukumnya sunnah. Kemudian disunahkan hewan yang disembelih itu untuk diperlakukan dengan lembut, tidak boleh dikasari, seret-seret apa. Kalau ada beberapa hewan yang disembelih, tidak boleh yang lain melihat ketika ada yang disembelih. Tidak boleh hewan lain. Ya, misalnya ada 10 ekor Pak mau disembelih, yang satu disembelih, yang lain itu melihat ke situ, itu tidak boleh. Karena dia akan merasa takut melihat temannya, giliranku sebentar ini. Ini sunnah Pak, ini sunnah. Jadi arahkan pandangannya ke arah lain, jangan ke arah yang pada saat disembelih itu. Nah, itu hal-hal yang yang disunnahkan. Nah, kalau kambing disunnahkan dibaringkan Pak bersembelih. Kalau unta biar biasa jalan sama-sama, langsung aja pada situ. Kalau orang-orang Arab itu Pak, jalan berdua saja, begitu unta sama dia, langsung saja Pak, mencepat. Jadi itu diantara hal-hal yang disunnahkan. Terus yang kedua, gini Pak, memang sebaiknya dipisahkan ini pembayaran untuk kurban dalam arti pembelian hewan kurban tersebut, harga sapinya, kemudian transportnya, itu masuk semua di dalam situ. Kemudian ini pembayaran untuk operasionalnya. Operasional itu meliputi upahnya orang yang menyembelih, upahnya orang yang menguliti, termasuk pembelian tali, pembelian tas-tas plastik mungkin Pak kalau ada yang tempati itu, termasuk juga kalau minum kopi pada hari itu, nah itu masuk di operasional.
beli kue-kue apa, bisa masuk Pak di operasional situ 100.000. Jadi 2 juta itu untuk pembelian hewan kurban dengan transportnya misalnya 14 juta harga sapi termasuk diantar sampai ke tujuan. Nah itu yang 2 juta. Jadi 100.000 itu kalau 7 orang berarti 700.000 itu operasionalnya. Itu disampaikan kepada orang yang berkurban. Kalau sudah bertahun-tahun sudah dipahami ya biar tidak disampaikan lagi. Yang penting sudah saling memahami. Saya juga ingin sampaikan bahwa panitia hanya melaksanakan saja amanah dari orang yang berkurban. Hanya melaksanakan saja. Kalau tidak sanggup melaksanakan amanahnya disampaikan. Contoh, ada yang datang ke saya, Ustaz mau ke kurban di sini tapi mau ku ambil semua bagianku 1/7. Ya saya kasih semua Pak, karena memang miliknya. Kalau saya merasa tidak sanggup, minta maaf Pak kalau mau ambil semua 1/7, cari tempat lain deh, karena kita juga mau bagi-bagi sama warga di sini. Nah, jadi ada kesepakatan Pak. Ya? Nah, kecuali kalau permintaan itu berkaitan dengan hak orang lain. Ada yang datang ke saya, Ustaz mau ke kurban di sini, tapi saya mau ambil kepalanya. Tunggu dulu Pak karena ini sapi 1 kepalanya. Nah ber-7 Pak. Kalau kita mau ambil kepalanya nanti 6 orang tidak setuju. Jadi harus disetujui oleh 6 orang yang lain. Minta sama yang lainnya itu 6 orang. Nah seperti itu Pak. Ada yang datang, Ustaz mau ke kurban di sini tapi mau ke saya kambing. Cuma saya mau ambil sapi. Tunggu dulu Pak, karena hak itu kambing bukan sapi. Ya, jadi mesti ada kesepakatan. Ada yang datang Pak ke saya, Ustadz mau ke kurban di sini, saya panitia ini. Tapi itu bagianku yang panitia mau bagikan, saya mau dikasih ke panti asuhan di sana mau dikasih orang di sana. Saya mesti bawa ke sana Pak. Saya mesti bawa ke sana karena memang itu haknya orang berkurban. Oh dia tunjuk bawa ke sana oh iya nanti saya bawa ke sana. Kalau saya merasa tidak bisa, saya harus sampaikan. Minta maaf Pak kalau mau diantar ke sana jauh banyak mau diurus ini. Kalau tetap kita mau yang di sana Pak, mohon maaf mungkin sebaiknya cari kapan tempat lain. Nah, kalau orang yang berkurban itu tidak rewel, tidak banyak, jadi dia sampaikan begini-begini, berarti dia sudah menyetujui apa yang biasa dilakukan oleh panitia itu, selama tidak ada pelanggaran di dalamnya. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke bagian pertama yang bisa tanyakan. Misalnya ada orang yang naik haji, tapi sebelum berangkat haji dia titip kepada keluarganya untuk diberikan kurban di tanah air itu pelaksanaannya. Bolehkah itu pakai? Yang kedua, ada orang yang membuat kurban, tapi pada saat hari kurban mempunyai uang, masih uangnya ada di tangan orang harus dipinjam. Tapi pada hari kedua tasrik kebetulan dikembalikan uangnya. Bisakah dia beli kurban kembali baru dikurbankan? Iya, terima kasih pakai dua. Baik. Yang pertama, kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kurbannya di sana, supaya dia bisa menyaksikan langsung, kalaupun bukan dia yang sembelih sendiri. Saya tadi sebut urutan nomor 1 Pak itu sembelih sendiri, itu nomor 1 itu. Kalau kita bisa sembelih sendiri. Urutan nomor 2 diwakilkan tapi kita hadir menyaksikan. Ya kalau bukan kita yang sembelih, diserahkan ke sini Pak ya. Di mana biasa disembelih di sini Pak? Di pekarangan ya. Sebelah belakang. Kalau kita bisa hadir menyaksikan itu sangat bagus. Ada yang disunnahkan dibaca ketika menyaksikan penyembelihan. Nabi pesan kepada putrinya Fatimah, kata Nabi, ya Fatimah, Fatimah, kumi, berdiri Fatimah berdiri. Washadi, saksikan penyembelihan kurbanmu. Wa kuli, baca Fatimah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu disunahkan dibaca pada saat menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Nah, urutan nomor 3 baru kita tidak hadir menyaksikan. Kita tinggal di Makassar Pak. Ditransfer saja uang ke kampung halaman karena di kampung mau kurban di sana. Itu boleh. Ya sama juga orangnya haji, kurbannya di tanah air. Kalau masalah boleh, boleh. Tapi itu urutan nomor 3. Yang paling bagus di mana kita berada di situ kita berkurban. Itu yang terbaik. Nomor 1 Pak. Yang kedua,
keinginan berkurban baru muncul pada tanggal 11 Zulhijjah karena baru ada uang. Bolehkah begitu? Boleh. Tapi bagaimana Ustaz, karena tanggal 1 ini sampai tanggal 10 karena belum ada keinginan berkurban, dia mencukur rambut, mencukur bulu apa, tidak ada masalah. Karena di hadis itu disebut idza dakhalal asru, kalau sudah masuk 10 awal Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang di antara kalian bermaksud berkurban. Jadi larangan itu baru berlaku ketika sudah ada keinginan berkurban. Jadi dua persyaratannya ini larangan berlaku. Masuk 10 hari pertama Zulhijjah, yang kedua ada keinginan berkurban. Biar sudah masuk Zulhijjah, kalau belum ada keinginan, tidak dilarang. Biar sudah ada keinginan berkurban tapi belum masuk, belum dilarang juga. Sekarang kan sudah ada keinginan Pak berkurban, sudah mendaftar lagi. Tapi karena belum masuk bulan Zulhijjah, belum dilarang. Nanti masuk Zulhijjah, belum ada keinginan, belum dilarang juga. Terkumpul dua itu, barulah berlaku larangan tadi. Bahkan begini, mohon maaf, karena kurban ini penting sekali, boleh orang berkurban dengan utang. Jadi boleh berkurban dengan utang asal ada kepastian atau dugaan kuat bisa dibayar. Ya, ada kepastian atau dugaan. Contoh begini Pak, ada pegawai sudah jelas dia akan gajian tanggal 1, tapi ini hari raya sebelum tanggal 1. Mau sekali Kak kurban ini, tapi tidak ada uang di tanganku. Nah nanti tanggal 1 baru gajian. Nah jadi lewat waktunya baru gajian. Apa saya boleh berutang dulu? Boleh Pak, karena jelas ada yang bisa dipakai untuk membayar utangnya, itu boleh. Tapi kalau tidak ada Pak yang pasti atau diduga kuat, tidak usah. Tidak usahnya kita mengatakan pokoknya tawakal saja deh, pokoknya saya utang saja kurban, tidak usah. Tidak usah. Kalau tidak ada yang bisa digunakan untuk membayar, mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, antara kurban sapi dengan kambing. Kalau kurban sapi bertujuh, yang mana lebih afdal berkurban sapi tapi ikut dalam 7 orang dengan kurban 1 ekor kambing. Kemudian yang kedua, biasanya di sini di kepanitiaan ini, karena bagusnya panitia, hewan kurban itu yang sisanya dibagi-bagi kepada masyarakat. Bahkan sebelum dibagi kepada masyarakat, karena bagusnya panitia di sini selama ini Pak ya, dibagikan kepada panitia. Nah pertanyaannya bagaimana statusnya ini pembagian hewan kurbannya, sisa pembagian hewan kurbannya orang diberikan kepada panitia. Baik. Oke, saya kira itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, saya mohon maaf, saya tidak terlalu fokus tadi. Kalau saya tidak salah tadi, yang mana yang lebih bagus, 7 orang kurban masing-masing 1 kambing atau patungan 1 sapi, begitu ya? Ya, dibandingkan 7 orang masing-masing 1 kambing, begitu? Mana? Iya, berarti 7 orang kan? 7 orang masing-masing 1 kambing kan? Ya, 7 1 kambing masing-masing. Atau 7 orang ini patungan 1 sapi, begitu kan? Nah, oke, sebelum ke sana. Yang paling baik itu 1 orang 1 sapi. Sebetulnya nomor 1 itu di kitab disebut Pak Muhammad. Sebetulnya yang paling bagus 1 orang 1 unta. Tapi tidak usah kita cerita unta, karena ada juga yang bisa unta di sini. Yang paling bagus 1 orang 1 sapi sekarang, kalau bisa. Nah, kalau tidak bisa, maka yang berikutnya 1 orang 1 kambing. Ya, kalau misalnya 7 orang tadi masing-masing mau 1 kambing, itu lebih bagus. Tapi kalau kita patungan 7 orang 1 sapi, ya silakan, boleh juga Pak. Ya, hukum asalnya memang lebih baik masing-masing kambing. Tapi itu kan hukum asal. Hukum asal itu bisa berubah. Contoh, saya itu kan tidak terlalu suka saya makan kambing. Kalau sapi, di saya. Ya sudah, sapi saja. Karena disunahkan bagi orang yang berkurban memakan sebagian daging kurbannya. Sunnah itu Pak. Di Al-Quran disebut fakulu minha, makan sebagian ya. Makan sebagian. Itu sunnah. Makanlah sebagian. Sebagian lagi disedekahkan untuk fakir miskin.
Sebagian lagi dibagi-bagikan sebagai hadiah, biar bukan fakir miskin. Biar bukan fakir miskin, tetangga Pak, bahkan biar bukan orang Islam, biar orang kaya teman-teman bisa dikasih Pak. Atau misalnya kamu kirimkan ini di rumahnya Ustaz deh, bisa juga Pak, bukan sedekah itu hadiah. Bisa. Jadi fleksibel itu kalau pembagiannya. Sebagian lagi boleh disimpan, bisa disimpan di rumah dan tidak ada batas waktunya. Memang pernah Nabi melarang menyimpan lebih 3 hari. Waktu itu paceklik, orang butuh sekali daging. Tahun berikutnya Nabi sampaikan, sekarang simpanlah sesuka hati kalian. Mau didenden sampai berbulan-bulan, boleh. Disimpan di freezer, boleh. Asal tidak mubazir saja. Kalau dirasa mubazir ini adalah bagikan saja. Nah yang berikutnya, ini faktanya ya. Di masyarakat itu kan biasa, panitia itu orang berkurban juga. Biasanya begitu Pak. Di sebagian besar panitia itu orang yang berkurban juga. Maka silakan dia dapat bagian sebagai orang yang berkurban di situ. Nah, kalau misalnya ada yang bukan orang yang berkurban, dia panitia, saya sebutkan tadi, tidak boleh merasa ada hak khususnya sebagai panitia. Jadi tidak ada hak khusus. Saya ini panitia, bagianku ini sebagai panitia ini, tidak ada. Ya, jadi sama dengan warga-warga lain, dia dikasih juga. Jangan juga salah paham, tidak boleh dikasih panitia, ternyata bukan tidak boleh dikasih. Jadi tidak ada hak khususnya karena dia panitia, tapi dia juga dikasih, kan dia warga juga di sini, dia orang Islam juga, silakan dikasih. Ya, silakan dikasih. Saya kira di masing-masing tempat, masing-masing ada mekanismenya, itu masalah teknis saja. Ya, yang penting tidak ada pelanggaran di dalam ketentuan syariat itu. Jadi misalnya ada sebagian Pak, uang saja nak kumpul, tinggal diambil bagiannya masing-masing sepertujuh. Ada juga masjid cerita ke saya begitu. Tapi rata-rata sudah ditentukan bahwa orang yang berkurban hanya dapat di sini berapa? 3 kilo ya? 3 atau 5? 3 kilo. Berarti sisanya itu diamanahkan kepada panitia untuk dibagi-bagikan. Kan sebetulnya satu sapi itu Pak, tidak mungkin beratnya cuma 21 kilo saja. Nah, katakanlah satu sapi 70 kilo misalnya, 70 kilo. Berarti sebetulnya masing-masing orang yang berkurban itu hanya 10 kilo. Sekarang dia cuma dikasih 3 kilo. Berarti 7 kilonya itu diamanahkan kepada panitia untuk menyalurkannya. Ya, disalurkan ke siapa? Kalau orang berkurban tidak ada amanahnya, silakan disalurkan ke siapa saja. Kecuali tadi saya sebut di awal, kalau orang yang berkurban punya amanah. Dia sampaikan di sini karena saya ambil bagianku 3 kilo, sisanya bawa ke sana, dilakukan sesuai dengan amanah itu. Itu Pak, wallahu a'lam. Terbatas. Kalau di sini per orang pembagiannya dikasih 7 kilo. 7 kilo untuk pribadi, 4 kilo itu masing-masing 1 kilo untuk pengkorban bisa bagikan ke tetangganya atau 7 kilo. Berarti tetap akan ada sisanya kan dari 1/7. Jadi kalau misalnya sapi itu 70 kilo berarti misalnya 70. Kan mestinya yang dia dapat 10 kilo. Kan begitu kan? 7 kali 7. Iya, maksud saya kalau satu sapi 70 kilo, 70. Misalnya 70 kilo ini satu sapi. Berarti hitungan awalnya tiap-tiap orang itu haknya 10 kilo. Nah, sekarang orang yang berkurban dikasih 7 kilo. Berarti ada 3 kilo bagian orang yang berkurban yang diamanahkan ke panitia untuk dibagikan. Ya kan begitu Pak? Ya, jadi diamanahkan ke panitia. Karena kalau tidak ada yang diamanahkan ke panitia, panitia nanti ini panitia juga tidak ada nak kasih. Apa ya mau dikasih kan tidak ada ya. Ambil semua orang berkurban. Ya, kalau dikasih 7 kilo Pak sudah banyak sekali. Beberapa tempat itu cuma 3 kilo. Yang selebihnya diamanahkan ke panitia semua. Ya, kalau Bapak dikasih misalnya 7 kilo,
Biar kita tidak usah katakan sama orang berkurban 3 kilo bagian 4 kilo bagi-bagi, nah itu urusannya sudah orang yang berkurban. Mau dia makan semua itu 7 kilo Pak, silakan. Yang jelas dia sudah menyerahkan ke panitia 3 kilo untuk disalurkan. Ya, jadi orang berkurban di sini dikasih 7 kilo Pak ya. 7 kilo. Nggak usah kita tentukan 3 kilo ini untuk kamu makan, 4 kilo kau bagi-bagi, nggak usah, terserah dia Pak. Kalau dia mau bagi semua yang 7 kilo sedikit saja, karena di kitab itu disebut asal ada yang dia makan untuk keberkahan. Ya, asal ada yang dia makan. Apa itu Pak? Iya. Cukup Pak ya?